Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang mana kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah wanita pada saat ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Walaupun ibadah kita masih kita lakukan di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali ibadah pada saat ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, yang mana Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan, pada saat ini kami, ibu-ibu kepunyaan-Mu berkumpul, akan bersatu hati memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa sertai, kiranya Tuhan senantiasa penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat membangun ibadah wanita pada saat ini dengan penuh sukacita. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di dalam kami melakukan ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus, ibadah pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami datang bukan membawa kebaikan hati kami, akan tetapi kami datang membawa setumpuk dosa kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, sehingga kami pada saat ini layak untuk membaca dan memahami akan firman-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat Ibu Daru Yohana yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasailah dan urapilah beliau dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu yang akan mendengarkan, kiranya Tuhan juga penuhi hati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dari isi firman-Mu.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 59, bait pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Salam Patunggilan, Shalom. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena sore hari ini kita masih dipersatukan Tuhan untuk kita bisa membangun persekutuan wanita. Walaupun persekutuan itu masih kita lakukan di rumah kita masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 6 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan untuk kita semua. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat nas yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini saya beri judul dampak sebuah perkataan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat seorang ibu sedang mengandung atau hamil, seorang ibu diharapkan untuk terus bisa berkomunikasi dengan janin yang ada di dalam kandungannya. Karena apa? Karena saat janin umur 5 bulan sudah dapat merasakan dan mendengarkan walaupun ia belum bisa bicara. Karena ini adalah merupakan awal pembentukan karakter dari bayi tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu
seorang ibu harus bisa mengendalikan perkataan yang keluar dari mulutnya agar sang bayi tidak mendengarkan atau merekam kata-kata yang buruk. Itulah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Perkataan itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sebuah kehidupan. Itulah sebabnya Amsal mengatakan bahwa hidup dan mati dikendalikan oleh lidah. Jadi kita sebagai seorang ibu patut berhati-hati atas lidah kita. Oleh sebab itu, begitu pentingnya perkataan yang keluar dari mulut kita. Mulut bisa kita baca dari Amsal 3 ayat yang kedua. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Juga dapat kita baca dari Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada kesukaran. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari Amsal kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa seorang ibu, mulut dan lidahnya sangat berpengaruh bagi kehidupan anak ataupun janin yang ada di dalam dirinya. Jadi kita sebagai seorang ibu saat kita mengandung, kita patut berhati-hati atas mulut lidah kita. Karena semua apa yang keluar dari mulut lidah kita terekam oleh janin yang ada di dalam kandungan. Itulah kenapa Amsal selalu memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Seperti dalam firman yang kita renungkan tadi dari Yakobus, dari 1 Petrus, semua mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati atas mulut dan lidah kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, begitu pula Raja Daud, ia pun begitu berhati-hati terhadap mulutnya. Dapat kita baca di Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Raja Daud senantiasa memohon kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa menjaga mulut dan lidahnya. Raja Daud memohon kepada Tuhan setiap doanya agar Tuhan senantiasa menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidahnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat tersebut kita bisa belajar, kita bisa memahami bahwa mulut dan lidah kita sangat besar kuasanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di Perjanjian Baru pun banyak ayat-ayat yang juga mengatakan mengenai bahaya daripada lidah. Karena begitu perkataan itu keluar dari mulut kita, perkataan itu tidak bisa kita tarik kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, karena hati yang sudah terluka oleh perkataan tidak mudah sembuh dengan cepat, terlebih lagi saat kita sedang emosi. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar bisa menjaga ucapan kita. Kita harus benar-benar menjaga, karena biasanya akan terucap kata-kata yang sembrono dan bisa menghancurkan saat kita sedang emosi. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah kita tidak akan bisa kita tarik kembali. Apakah perkataan itu menyakitkan, apakah perkataan itu merupakan kutuk, atau perkataan
perkataan itu merupakan berkat. Semua tidak bisa ditarik. Oleh sebab itu kita patut berhati-hati atas mulut dan lidah kita. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar menjaga perkataan kita agar kita dapat menikmati hal-hal yang baik dari kehidupan yang kita jalani dan juga dapat memberikan dampak yang baik bagi sekitar kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang sedikit ini biarlah boleh menjadi berkat bagi kita semua para wanita dan ibu-ibu di GKJW Cangkring. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Biarlah apa yang telah kita dengarkan dapat kita lakukan dalam laku hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kita hari lepas hari. Untuk itu, mari kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui ucapan syukur yang akan kita kumpulkan dengan diiringi pujian persembahan kami dinyanyikan 2 kali. Persembahan kami sederhana sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sederhana sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berfirman buat kami yang begitu indah. Kiranya firman-Mu dapat menjadikan kekuatan iman percaya kami dalam kami mengikut Engkau Tuhan, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami pada saat ini berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, yang mana kami berdoa buat Bapak Presiden dan para pemimpin bangsa kami yang duduk di pemerintahan kami dari pusat sampai pelosok pedesaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kesehatannya, juga pekerjaannya, sehingga apa yang dikerjakan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, banyak sekali yang terjadi dalam bangsa ini ya Tuhan, seperti pandemi COVID-19 yang belum sirna. Kiranya Tuhan senantiasa ikut campur tangan dalam menangani COVID-19 ini, sehingga COVID-19 ini segera sirna dari bangsa kami. Kami pun dapat hidup dengan bebas dan tidak merasa khawatir lagi dalam melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat gereja kami, khususnya gereja yang ada di Pasamuan Cangkring ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak David Prastiawan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kesehatannya, juga tugas-tugasnya dan keluarganya. Kami juga berdoa buat penatua dan diakan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati kesehatannya, juga pekerjaannya, sehingga apa yang dilakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, mulai dari PAUD hingga ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kepandaian, sehingga apa yang menjadi cita-citanya nanti dapat tercapai, sehingga anak-anak-Mu dapat menjadi anak yang berguna bagi orang tua, juga bagi bangsa dan negara, serta agama. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati anak-anak-Mu sehingga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang menantikan pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga senantiasa berkati sehingga anak-anak-Mu mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan yang seiman. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa buat persembahan kami ya Tuhan, yang mana Engkau senantiasa memberkati kami hari lepas hari. Akan tetapi pada saat ini kami hanya dapat mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti mau menerima persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu yang ada di Pasamuan Cangkring ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah wanita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Demikian juga kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian Mars Wanita GKJW. Kami mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Bangkitlah kaum wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, disilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.